Saat ini bencana alam di Indonesia semakin sering terjadi, bukan? Namun dengan perkembangan teknologi, banyak alat yang dapat mendeteksi adanya bencana tersebut. Salah satunya adalah Inaris. Inaris adalah portal hasil kajian resiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, populasi, kerugian fisik, ekonomi, lingkungan, kapasitas, dan resiko bencana itu sendiri. Peta yang tersedia dalam Inaris berskala 1:250.000 dan dalam proses pendetailan pada 136 kabupaten dan kota menuju skala 1:50.000 dan 1:25.000. Lantas apa sih kegunaan utama dari Inaris? Nah, kegunaan utama dari Inaris yang pertama, mengetahui apa resiko bencana yang ada di wilayah kita. 2. Mengetahui langkah yang dilakukan untuk mengurangi resiko dari bencana. Selain kegunaan utama tersebut, ada kegunaan lainnya. Yang pertama, membantu diseminasi hasil kajian resiko bencana pada pemerintah, Pemda, pengambilan keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan resiko. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan kegiatan untuk mengurangi resiko bencana di tingkat nasional hingga daerah. 3. Membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap capaian penurunan indeks resiko bencana di Indonesia. Yang keempat, menyediakan data spasial untuk kepentingan analisis lainnya seperti sistem peringatan dini multibahaya atau MHWS dan revisi tata ruang. Dan berikut adalah manfaat lain dari Inaris itu sendiri. Lantas bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Inaris? Yang pertama, pengguna hanya diminta untuk memasukkan nama wilayah seperti provinsi, kabupaten. Setelah itu menentukan jenis bencana yang ingin diketahui, indeks risikonya. Seperti contohnya adalah COVID-19, pengguna akan diberi 21 pertanyaan terkait perilaku kebiasaan pribadi, potensi tertular di dalam atau di luar rumah. Lalu pada kategori selanjutnya yaitu keluarga, pengguna akan diminta untuk mengisi jawaban terkait pengetahuan mengenai COVID-19 bagi keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Terakhir yaitu kategori desa, meliputi kesiapsiagaan, ketersediaan relawan hingga bentuk pencegahan yang telah dilakukan di wilayah tersebut. Setelah mengisi sejumlah pertanyaan, berikutnya pengguna akan mendapatkan informasi terkait tingkat risiko COVID-19 di daerah tersebut. Selain adanya teknologi yang memudahkan, mitigasi bencana secara langsung juga harus tetap dilakukan. Salah satunya adalah memberikan rambu jalur evakuasi. Adanya rambu ini adalah bertujuan untuk menunjukkan mana saja titik yang dapat dilalui ketika terjadi bencana seperti gempa bumi. Nah, berikut adalah contoh rambu jalur evakuasi yang dapat diletakkan untuk lokasi gedung tinggi, yaitu meliputi jalur evakuasi untuk tangga, jalur evakuasi kemana arah tangga, dan juga titik kumpulnya. Terima kasih.